Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wira Paranita. Pada video kali ini saya akan melakukan uji Man-Whitney dan uji effect size. Saya di sini menentukan judul yaitu perbedaan kemampuan aspek bahasa melalui pembelajaran sosiodrama dan metode bercerita dengan buku bermutu pada anak kelompok B. Rumusan masalah, di sini saya membuat apakah terdapat perbedaan kemampuan aspek bahasa melalui pembelajaran sosiodrama dan metode bercerita dengan buku bermutu pada anak kelompok B. Hipotesisnya di sini H0-nya tidak ada perbedaan kemampuan aspek bahasa melalui pembelajaran sosiodrama dan metode bercerita dengan buku bermutu pada anak kelompok B. HA-nya adanya perbedaan kemampuan aspek bahasa melalui pembelajaran sosiodrama dan metode bercerita dengan buku bermutu pada anak kelompok B. Di sini kita ambil jenis eksperimennya yaitu True Experiment, Pretest, Posttest, Experiment, and Control Group Design. Di sini ada bagan kelompok eksperimennya. Di sini O1 adalah pretest pada kelompok eksperimen, O2 pretest pada kelompok kontrol, X perlakuan atau intervensi pada kelompok eksperimen, kemudian O3 pretest pada kelompok eksperimen dan O4 pretest posttest pada kelompok kontrol. Ini pertama-tama kita melakukan uji normalitas terlebih dahulu kepada data kita. Di sini saya sudah menyiapkan data uji Man-Whitney-nya untuk uji Man-Whitney. Sebelumnya kita melakukan uji normalitas terlebih dahulu. Variabelnya di sini juga sudah saya rubah. 1, 2, 3, dan 4 untuk pretest sosio, 2 untuk posttest sosio, 3 untuk pretest cerita, 4 untuk posttest cerita. Oke, di sini kita akan uji normalitas seperti biasa, analyze, deskriptif statistik, explore. Kita masukkan di sini dependent list, kemudian di factor listnya kita masukkan kelompok. Plotnya kita klik normality plot with test, continue, lalu oke. Di sini ada hasil tes uji normalitasnya. Kita salin saja ke Word supaya mudah untuk kita menganalisanya. Ini adalah hasil tes uji normalitasnya. Ada dinilai Sapiro-Wicks-nya ini karena data kita sampelnya di bawah dari 50. Kita lihat di sini data signifikannya untuk pretest sosionya 0,290, untuk posttest sosionya 0,03, kemudian di sini ada data yang berbeda-beda ya, ada yang di atas 0,05, namun ada juga yang posttestnya di bawah 0,05. Jadi kita hanya melihat, coba kita fokuskan kepada hasil posttestnya. Ya, dari hasil uji normalitas ada data yang di bawah 0,5 dan ada data yang di atas 0,05. Karena kita fokuskan pada posttestnya, jadi data ini tidak memenuhi syarat untuk data yang berdistribusi normal. Kita anggap data ini adalah data yang tidak memenuhi syarat data yang berdistribusi normal. Jadi data ini tidak terdistribusi normal. Karena data tersebut tidak berdistribusi normal, maka tidak bisa dilanjutkan dengan statistik parametrik. Jadi kita harus melakukan uji statistik non-parametrik. Kita lanjutkan juga karena tidak sah untuk tidak melakukan uji homogenitas, hanya ingin mencoba saja. Kita coba data ini lagi untuk uji homogenitas. Kita klik analyze, kemudian compare mean, kita masuk kita ke one way ANOVA.
Untuk hasil belajar di dependent list, kemudian untuk faktornya kita masukkan kelompoknya. Lalu klik option, kemudian klik homogeneity. Oke. Ya, di sini kita bisa lihat hasil homogenitasnya. Data ini adalah terdeteksi homogen. Namun karena nih, kita salin ya. Namun, walaupun data ini tergolong data yang homogen, namun uji normalitas adalah menjadi syarat utama untuk kita melihat apakah data ini layak untuk melakukan uji parametrik atau uji non-parametrik. Jadi kita lanjutkan ke statistik non-parametrik ya untuk uji Mann-Whitney-U. Kita menjawab dari rumusan masalah yang sudah kita buat, yaitu apakah terdapat perbedaan kemampuan aspek bahasa melalui pembelajaran sosiodrama dan metode bercerita dengan buku bermutu pada anak kelompok B. Lanjut, kita buka lagi data SPSS kita. Kita melakukan uji Mann-Whitney-U. Analyze, non-parametric, test, legacy, dialog. Kita lanjut ke two independent sample. Ya. Pada hasil belajar kita masukkan di tes variable list, kemudian kelompok kita masukkan ke grouping variable. Oke, kita define grupnya. Karena kita di sini mengambil post test dua-duanya, maka tadi kita ambil yang 2 dan grup 2 itu kita ambil yang hasil post test pada cerita. Yang pertama ini yang 2 hasil post test pada metode sosiodrama dan yang 2 ini pada post test cerita. Oke, continue Mann-Whitney-U sudah tercentang secara otomatis, kita okekan. Kita lihat hasilnya di sini di tabel rank. Oke, saya coba copy ke Word. Sini saya sudah buat analisanya. Berdasarkan hasil uji Mann-Whitney-U dapat disimpulkan bahwa nilai seek to toiletnya di bawah 0,05. Kita lihat di sini outputnya di sini 0,04 ya, berarti di bawah 0,05. Maka HA diterima dan HO ditolak. Dengan demikian, terdapat perbedaan secara signifikan pada kemampuan aspek bahasa melalui pembelajaran sosiodrama dan metode bercerita dengan buku bermutu pada anak kelompok B dengan nilai rata-rata hasil post-test pembelajaran sosiodrama sebesar, kita lihat rata-ratanya, ya, hasil post-test sosionya 72,80 dan hasil post-test pada cerita 79,73. Di sini sudah saya tuliskan ya. Artinya, metode bercerita dengan buku bermutu lebih efektif dibanding pembelajaran sosiodrama dalam mengembangkan aspek bahasa. Untuk mengetahui seberapa besar efektivitas treatment yang dilakukan pada kelas eksperimen dapat dilihat dengan menggunakan efek size Cohendy menggunakan kalkulator. Ini linknya. Saya sudah coba kopikan di sini, namun saya juga sudah membukanya di sini. Kita bisa salin di sini. Kita lihat di output ini yang tadi ada min-nya. Kita fokus pada hasil post-test. Post-test sosio itu min-nya grup 1, post-test sosio ya, itu 72,80.
72,80. Sedangkan di grup 2 ini kita lihat minnya 79,73. 79,73. Lalu standar deviasinya, kita lihat standar deviasinya. Di sini pada post-test, standar deviasinya itu 8,364. 8,364. Dan pada grup 2-nya, itu standar deviasinya 9,032. 9,032. Lalu sampel N-nya itu, N-nya kita lihat di sini itu ada 30 ya. Ya, N-nya di sini 30 ya. N-nya kita masukkan N di sini 30. Sini juga 30, sama. Oke. Kita kalkulasikan, kita coba, dan kita lihat hasilnya. Kita lihat hasilnya di sini kohendinya 0,7. Kita copy ya. Di sini kohendinya 0,7. Kita lihat kalau 0,7 itu di antara medium dengan besar ya, berarti masih tergolong di dalam kurang-kurang gitu, berarti di medium, antara medium dan ini udah masuk 0,79, berarti kita udah genapkan ke 0,8. Berarti kita golongkan ini berpengaruh besar. Ya, sekian hasil percobaan video dari saya untuk uji Man with New dan uji efek size. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih Bu Penny ilmunya yang sudah diberikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.